akhirnya gue tuh udah selesai nyobain AMD Ryzen 9 9900X terbaru. Ya, walaupun agak ngebut ya dalam waktu yang kurang dari 2 minggu, tapi kita tuh harus tahu gimana ini prosesor secara garis besar aja. Tapi seenggaknya gue udah dapat gambaran lah gimana karakter dari prosesor ini. Buat yang pengen rasain seberapa ganasnya prosesor ini, mungkin kalian tuh harus tonton dulu video ini sampai habis, baru kalian bisa menentukan layak dibeli atau layak upgrade atau enggak. Bahas sang bintang utama, kita harus ngerti dulu fondasinya, yaitu arsitektur Zen 5. Di tahap pertama ini AMD keluarin 4 SKU yang menggunakan arsitektur Zen 5. Yang paling rendah yaitu ada Ryzen 5 9600X dengan 6 core 12 thread, dan Ryzen 7 9700X 8 core 16 thread. Ryzen 9 9900X yang kita pegang ini itu punya 12 core 24 thread. Dan yang paling tinggi saat ini adalah Ryzen 9 9950X dengan 16 core 32 thread. Dan untuk versi X3D-nya sayang sekali di sini belum ada info apa-apa, dan rilisnya kapan kita juga belum tahu. Apakah ada juga di versi ini juga, nggak ada yang tahu. Tapi untuk Ryzen 3 sendiri itu biasanya tuh belakangan menyusul. Ya mudah-mudahan ya tetap ada lah Ryzen 3-nya. Zen 5 ini sebenarnya suatu arsitektur yang peningkatannya berfokus pada energi efisiensi. Bukan artinya nggak ada peningkatan di sisi performance-nya. Ada, tapi nggak sesignifikan kayak 5000 ke 7000 series. Di generasi ini AMD tuh udah kasih kompatibilitas komputasi AVX 512 dan VNNI dengan dedicated AI datapad. Fitur ini memungkinkan prosesor bisa memproses data yang rumit banyak dengan lebih cepat. Proses editing 4K juga, rendering game yang kompleks, dan machine learning serta AI workload itu sangat bergantung semua pada fitur ini. Makanya di generasi ini pekerjaan berat kayak gitu bakal terasa lebih cepat. Upgrade selanjutnya ada di peningkatan IPC atau instruksi per clock yang cukup signifikan, sampai 16%. Artinya prosesor ini bisa ngelakuin lebih banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Terus cache-nya juga diperbesar, jadi akses data makin cepat. Belum lagi nih FPU-nya yang udah diperkuat juga, jadi processing matematika pada angka dengan komponen desimal ini jauh lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Semua ini itu tuh bisa dicapai berkat penggunaan fabrikasi TSMC 4nm-nya yang membuat Zen 5 ini punya efisiensi lebih maksimal yang memungkinkan peningkatannya itu cukup signifikan dengan rata-rata 22% dalam performance per watt-nya yang lagi-lagi ditonjolkan untuk efisiensi. Ibaratnya Zen 5 ini kayak kalian upgrade motor Matic kalian itu ke motor listrik generasi terbaru. Kecepatannya emang nggak jauh banget, tapi kalian akan dapat efisiensi energi jauh lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke prosesor yang akan kita validasi, yaitu AMD Ryzen 9 9900X. Prosesor ini punya 12 core 24 thread dengan base clock-nya itu 4,4 GHz, dengan boost clock-nya itu sampai 5,6 GHz. TDP yang dikasih juga ada di angka 120 watt dengan daya yang dibutuhkan pada setting default di 162 watt. Kalau dilihat dari sini harusnya akan nyaman kalau kalian pakai water cooling 240 mm. Jadi itu udah cukup. Oke, spek yang gue pakai untuk testing di sini kalau dari sisi Mobo sendiri seperti yang kalian lihat di sini, motherboardnya itu menggunakan Asus Crosshair X6070E Hero. Memorinya sendiri kita menggunakan 32 GB RAM DDR5 dengan XMP 7200. Untuk coolernya gue uji dengan 2 jenis, yaitu pakai cooler bawaan kebanggaan AMD beberapa generasi lalu, yaitu Red Prism, dan water cooling 240 mm dari MSI. Untuk skenario-nya gue bakal coba setting default, DOCP Asus, dan gue juga bakal aktifin PBO-nya. Pengujian pertama gue menggunakan cooler Red Prism di setting default. Artinya gue nggak otak-atik sama sekali di BIOS dan langsung hajar beberapa pengujian. Gue cukup impress karena prosesor kayak gini cuman pakai air cooling itu bisa perform dengan cukup baik. Performa defaultnya punya peningkatan performa sampai 11% dari generasi sebelumnya. Kalau dibandingkan kompetitornya i9 13900K yang pernah gue review juga, 9900K ini kalah rata-rata sekitar 5% dari segi performa. Tapi Intel butuh daya 200 watt ke atas dengan suhu sampai 100 derajat untuk mendapatkan skor tersebut. Sementara AMD itu mostly suhunya nggak pernah lewat 90 derajat. Cuman pas Cinebench 2024 itu bisa tembus sampai 95 derajat. Daya yang ditarik juga itu nggak sampai 150 watt. Nah, dari data ini kita bisa bilang AMD itu berhasil punya CPU yang paling efisien untuk saat ini seenggaknya.
Selanjutnya gue coba pakai DOCP dan PBO tanpa ganti cooler, hasilnya thermal throttling guys. Jelas karena ini power limitnya dilepas, pasti akan push banget performanya. Tapi karena pakai air cooling ya mentok di thermal limit. Alhasil skornya bakal boncos atau turun. Gue coba settingan lain yaitu PBO enhancement dengan thermal limit 90 derajat. Nah ini baru monsternya tuh kelihatan di sini. Performanya itu naik sampai 9% dibandingkan defaultnya. Dan di sini juga AMD tuh bisa head to head sama i9 13900K dengan skor Geekbench 6 di babat habis dan setiap Cinebench single core performance-nya masih menang. Cuman multicore Cinebench-nya masih kalah sekitar 15%. Tapi yang bikin Intel kena mental adalah powernya ini yang nggak sampai 200 watt. Nanti juga gue bakal compare sama 14900K, kalian liatin aja lah di chartnya tadi kayak gimana. Selanjutnya langsung aja gue ganti pakai water cooling 240mm dari MSI dan gue nyalain PBO-nya. Hasilnya tetap juga jadi jelek-jelek juga, tetap di bawah pakai air cooling. Di sini ini memang agak lucu ya, gue harap sih kedepannya nanti AMD ini bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi dengan brand-brand Mobo kayak Asus, MSI dan segala macamnya. Jadi kita tuh bisa dapat preset PBO-nya tuh dengan baik lah, menyesuaikan dengan coolingnya. Dan nanti gue juga bakal coba juga pakai liquid nitrogen, jadi PBO-nya ini bisa sejauh mana sih performanya kalau misalnya coolingnya udah mentok kayak pakai liquid nitrogen. Dan akhirnya gue ubah lagi jadi PBO enhancement 90 derajat. Karena PBO enhancement 90 derajat ini kayaknya lumayan better lah daripada preset-preset default-default yang lain. Hasilnya ada peningkatan performa sampai 3% dari air cooling tadi. Artinya dengan setting seperti ini ada peningkatan sampai 17% dari generasi sebelumnya. Untuk daya yang ditarik rata-rata di angka 209 watt. Dan itu pun masih di bawah power yang dibutuhkan sama si biru. Jadi kalau misalnya kalian punya skill untuk tuning CPU-nya, harusnya sih bisa jauh lebih kenceng lagi pada defaultnya. Karena potensinya itu ada dan cukup besar. Untuk AI Warlord-nya, gue juga coba pakai beban LLM lewat LM Studio dan hasilnya gue cukup impress juga di sini. Karena walaupun hanya menggunakan prosesornya aja, performanya ini terasa ngebut banget. Gue nggak pernah ngerasain jeda pas nanya lewat LM Studio. Generate tulisan yang panjang, jadi gak perlu nunggu lama lagi. Jadi di sini terbukti lah ya, workload AI di prosesor ini beneran di-enhance banget daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi pertanyaan besarnya, apakah kalian harus upgrade ke Ryzen 9 9900X ini atau Ryzen 9 9000 series lah? Buat yang punya uang berlebih ya itu terserah kalian. Tapi buat yang mempertimbangkan budget kayaknya nggak perlu dulu. Karena kerugian itu terlalu besar dengan improvement yang didapatkan. Tapi kalau kalian butuh dari sisi peningkatan performa dengan kebutuhan daya yang efisien dan ada kebutuhan AVX 512 serta accelerated AI workload, prosesor ini bisa dipertimbangkan. Yang jelas dengan rilisnya Zen 5 ini membuktikan lah kalau prosesor kenceng itu nggak harus bersahabat dengan PLN. Dan pakai air cooling yang decent juga kalian udah bisa dapat performa yang cukup memuaskan. Ditambah lagi daya yang dibutuhkan juga itu nggak gede-gede banget. Tapi buat kalian yang baru mau rakit PC daripada pilih beberapa generasi ke belakang, Ryzen 9000 series ini juga bisa jadi opsi yang sangat bijak untuk saat ini. Harga AMD Ryzen 9 9900X sendiri ini dijual dengan harga 8 jutaan. Menurut kalian gimana? Apakah jalan yang diambil AMD ini sudah benar? Atau harusnya dia bisa push performance mentok aja? Langsung aja kasih pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu gue Rodi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.